Oke, kita akan masuk dengan pembahasannya ya. Membeli rumah itu hampir sama rumitnya dengan mencari pasangan hidup karena akan menjadi milik kita selamanya. Memilih rumah yang baik akan cukup menyita energi karena kita harus hati-hati untuk menghindari salah langkah dan kecewa di kemudian hari. Memilih rumah di perumahan misalnya bisa menjadi satu alternatif untuk kamu yang kebetulan sedang mencari rumah. Rumah di perumahan otomatis akan memberikan kamu banyak keuntungan. Punya tetangga baru, pengalaman baru hidup bersama dengan komunitas besar, dan sebagainya. Saat ini banyak pengembang yang membangun perumahan. Mulai dari pengembang kecil yang membangun 10 hingga 20 rumah, hingga pengembang kelas kakap yang sanggup membangun ratusan rumah dengan berbagai bentuk dan ukuran. Selain pembangunan rumah, para pengembang juga membangun pertokoan, ada fasilitas umum, dan sarana olahraga untuk menarik perhatian calon pembeli. Untuk kamu yang tertarik membeli rumah di kawasan perumahan, yuk lakukan tips-tips yang saya sebutkan di bawah ini. Yang pertama, kumpulkan brosur. Banyak perumahan yang menawarkan banyak hal untuk calon pembeli seperti kita. Kini yang harus kita lakukan mencari informasi sebanyak-banyaknya soal aneka perumahan terbaik termasuk harga. Kumpulkan semua brosur promosi perumahan, teliti semua kemudahannya juga harganya. Dan pastikan juga perumahan yang kita miliki itu memiliki kemudahan akses untuk kendaraan umum atau jalan tol. Sehingga kalau kita mau bekerja atau kita mau berangkat kemanapun, itu akan lebih mudah kita lakukan. Yang kedua, survei. Langkah ini kita sebut sebagai kelanjutan dari informasi yang sudah kamu dapatkan dari brosur. Kamu bisa langsung mengunjungi rumah yang kamu incar dari beberapa informasi yang kamu dapatkan. Setelah mengunjungi rumah yang diincar, kita nggak perlu bingung memutuskan, karena bisa jadi masih banyak perumahan-perumahan di sekitar yang bisa kamu bandingkan sebelum mengambil keputusan. Hanya beberapa hal yang perlu kamu ketahui sebelum kita bicara tentang perumahan yang lainnya. Jika ada sedikit ketertarikan terhadap rumah tersebut, teliti perizinannya, teliti legalitasnya, dan pastikan Anda betul-betul melihat bahwa legalitas yang perumahan yang sudah Anda survei saat itu benar-benar aman, dan perizinannya pun benar-benar bisa dikendalikan, alias juga memang sudah terdaftar di pemerintah. Sehingga ketika nanti Anda survei ke lokasi yang lain dan ternyata Anda berpikir kembali untuk balik lagi ke perumahan yang sekarang Anda survei, maka Anda sudah tidak ragu lagi untuk melakukan pembayaran. Oke. Yang ketiga, arah rumah. Nah, ini perlu untuk mengetahui datangnya sinar matahari. Saran saya, pilihlah rumah yang menghadap sinar matahari. Karenanya kalau pagi dia akan terasa lebih sehat, dan malamnya kondisi rumah kamu juga nggak akan panas. Kita tahu bahwa yang namanya matahari itu mengandung vitamin D yang bisa bermanfaat untuk kesehatan tulang, bukan cuma buat Anda, tapi juga buat sekeluarga. Yang keempat, taman. Nah, kita cek apakah rumah tersebut menyediakan taman dan fasilitas umum seperti sarana olahraga dan lain-lain. Ya, fasilitas taman sekarang kan diperlukan buat bersosialisasi dengan sesama warga, dan juga taman bermain bagi anak-anak buat kamu yang sudah berkeluarga. Kelima, kondisi keamanan. Ini yang penting, pastikan perumahan kita ada satpamnya atau CCTV ya. Bahkan kalau perlu sebaiknya cari perumahan yang memang itu cuma one gate system, jadi cuma satu gerbang saja, nggak repot-repot. Ini penting untuk rumah masa depan ya, biar kita ketika kita tinggal di sana, kamu nggak memiliki satu kecemasan yang sangat tinggi ketika harus meninggalkan rumah dalam jangka waktu yang amat lama. 7. Nah ini harga rumah. Nah kalau bicara harga rumah, ini pastinya kita bicara tentang kesesuaian dengan budget yang kita miliki hari ini. Kita punya budget berapa? Sesuaikan dan pastikan budget kita itu dalam teorinya adalah sepertiga dari budget yang kita punya. Ya. Jadi ketika Anda misalkan punya katakanlah uang 500 juta, maka sepertiga dari uang Anda itu sebetulnya bisa Anda gunakan untuk membayar rumah secara cash. Ya.
Artinya berarti sekitar berapa? Sekitar 150 juta. Dan nggak usah takut kalau misal memang Anda sudah menilai rumah itu layak untuk Anda beli. Rumah itu layak untuk Anda tempati. Rumah itu secara perizinan sudah lengkap, secara legalitas sudah oke, arah rumah juga sudah enak, strategis, kemudian juga bangunan juga sudah oke. Belum juga lingkungan masyarakatnya juga memang sesuai dengan yang Anda inginkan. Maka jangan tunda lagi, ambil segera keputusan. Gitu ya. Dan nah ini yang terpenting juga, kita lihat ada nggak garansi kerusakan. Kenapa? Biasanya garansi itu diberikan selama 3 bulan dari proses serah terima. Nah, waktu tersebut bisa kita gunakan untuk meminta perbaikan gratis apabila rumah kita bocor, dinding retak, atau kerusakan-kerusakan yang lainnya. Dan pastikan ini Anda berkomunikasi sejak pertama kali Anda survei dengan developer Anda. Nah, udah kebayang ya, jadi pola-pola bagaimana cara kita memilih rumah yang baik dan efektif pada saat kita hendak mencari perumahan yang kita inginkan. Nah, saya Kang Sakti, sampai jumpa di tips-tips berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.